Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan modul manajemen produksi dan operasi tentang BEP, yaitu Break Even Point. Break Even Point ini adalah satu metode di mana kita akan menentukan berapa jumlah yang akan diproduksi sehingga total biaya produksi itu sama dengan total penerimaan. Atau secara rumusnya adalah total revenue sama dengan total cost. Jadi suatu kondisi di mana biaya yang kita keluarkan sama dengan pendapatan yang kita terima. Begitu maka masing-masing biaya tersebut akan kita pelajari, di mana total cost itu adalah total biaya produksi kita. Terdiri dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap, di mana biaya ini tidak berubah selama waktu operasi perusahaan. Yang termasuk biaya tetap itu contohnya adalah mesin, pabrik, tanah, rumah, peralatan-peralatan yang bisa dipakai dalam beberapa tahun atau dalam jangka waktu yang lama, itu yang disebut dengan fixed cost. Kemudian variable cost itu adalah biaya yang kerap kali berubah selama waktu bisnis. Contohnya adalah biaya bahan baku, kemudian biaya buruh harian, biaya makan, listrik, biaya perjalanan, dan sebagainya. Kemudian total revenue. Total revenue adalah pendapatan dari perusahaan itu dengan menjual produknya, yaitu total revenue sama dengan harga dikalikan dengan kuantitas dari produk yang bisa dijual. Nah, ketika barang diproduksi, maka kita mempunyai yang disebut dengan variable cost, ya, variable cost. Ketika kita memproduksi sejumlah barang tertentu, key, maka kita akan mengeluarkan biaya variabelnya, yaitu variable cost. Sehingga dari variable cost tadi, yang sejumlah key tadi, kita bisa menghitung average variable cost. Sehingga average variable cost itu adalah variable cost dibagi dengan key. Nah, setelah kita memahami hal ini, kemudian kita masuk ke prinsip BEP, yaitu total cost sama dengan total revenue. Total cost terdiri dari fixed cost dan variable cost sama dengan total revenue itu adalah price kalikan kuantitas. Kemudian di sini bagian sebelah kiri ini kita uraikan menjadi fixed cost ditambah average variable cost menjadi average variable cost dikalikan dengan key. Dan kanan adalah PQ. Yang ada key-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi fixed cost sama dengan price kali key kurangi average variable cost dikalikan dengan key. Key-nya kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini. Sehingga dari sini maka kita bisa dapatkan key, yaitu adalah fixed cost dibagi dengan price dikurangi average variable cost. Jadi ini yang disebut dengan key BEP. Jadi sejumlah barang yang harus kita produksi apabila kita ingin mencapai break even point. Price dikurangi average variable cost, ini yang sering kita sebut dengan margin, ya. Kalau marginnya semakin kecil, maka key-nya akan semakin banyak. Kalau marginnya semakin besar, maka key-nya akan menjadi sedikit. Artinya untuk mencapai BEP itu adalah lebih cepat, ya, menjual dengan produk yang jumlahnya sedikit. Nah, akan tetapinya perusahaan tidak berhenti sampai di sini, hanya BEP, dilanjutkan harus mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan, maka rumusnya adalah laba, itu adalah selisih dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, kembali lagi di sini kita uraikan yang ada unsur key-nya, ya, PQ, dikurangi fixed cost, ditambah variable cost. Variabelnya, cost-nya kita ganti dengan average variable cost dikalikan dengan key. Maka key-nya ini kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita menjadi satu persamaan, key sama dengan laba ditambah fixed cost dibagi dengan marginnya, ya. Kalau kita perhatikan rumus yang ini dengan rumus BEP ini,
maka di sini terjadi perbedaan. Di sini labanya ada, di sini labanya tidak ada ya. Nah, itu berarti ini adalah key yang harus kita produksi kalau kita ingin mendapatkan sejumlah laba. Nah, untuk BEP dalam bentuk mata uang, maka persamaannya adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi average variable cost dibagi dengan price-nya. Dari persamaan ini maka kita akan dapatkan satuan mata uangnya untuk mencapai BEP. Artinya berapa jumlah uangnya ketika terjadi BEP. Untuk itu kita ambil contoh sebagai berikut. Ya, jika fixed cost-nya ini adalah $1.000, price-nya adalah 400, average variable cost-nya adalah 300. Perlu diingat data ini adalah data matang. Ya, data matang artinya sudah tinggal menghitung saja ya. Nah, sebetulnya data ini adalah sebelum kita mendapatkan data ini, kita melist dulu, mendaftar dulu apa saja yang termasuk dalam fixed cost, apa saja yang menjadi komponen dari variable cost ya. Kemudian kita menghitung berapa biaya rata-rata per satu produk ya. Nah, baru sudah itu dari hitungan kita tadi maka kita akan dapatkan data seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus key BEP, fixed cost-nya adalah 1.000 dibagi 400 kurangi 300, maka kita dapatkan 10 unit. Artinya ketika kita bisa menjual 10 unit, maka kita dalam posisi BEP. Artinya pendapatan kita sudah sama dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, untuk jumlah uangnya kalau di sini adalah 10 unit, kemudian dia harga barangnya itu adalah 400 ya, 400, maka posisi BEP-nya adalah 400 dikalikan dengan 10, 4.000. Atau dengan menggunakan rumus BEP mata uang, yaitu 1.000 dibagi dengan 1 dikurangi, di sini adalah average variable cost-nya dibagi dengan price-nya ya, maka kita akan dapatkan 4.000 juga. Nah, ketika perusahaan menginginkan keuntungan misalkan 5.000 US dollar, 5.000 dolar, ya, maka di sini key untuk mencapai keuntungan adalah 5.000 ditambah dengan 1.000 dibagi dengan marginnya 60 unit. Sehingga ketika perusahaan bisa menjual 60 unit, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar sebanyak 5.000. Selanjutnya bagaimana kita menggambarkan fenomena atau fungsi dari BEP tadi. Ya. Nah, untuk itu pertama kali kita plot titik BEP-nya. Untuk memplot titik BEP-nya, pada waktu kita mencapai 10 unit, itu kita BEP. Kalau dia 10 unit, maka BEP rupiahnya adalah 4.000. Sehingga pertemuan antara 10 dengan 4.000 ini adalah titik BEP. Ya. Kemudian fixed cost kita plot di sini, fixed cost kita adalah 1.000, artinya berapapun jumlah produksi, fixed cost-nya tetap 1.000. Ya. Ketika 10, fixed cost-nya ya 1.000. Ketika 60 unit yang diproduksi, fixed cost-nya adalah juga 1.000. Nah, kemudian kita tarik dari titik 00 ke titik BEP, maka kurva ini atau garis ini adalah garis total revenue. Dan kemudian kita tarik dari titik fixed cost ini ke titik BEP, maka kurva ini adalah atau garis total cost. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan suatu situasi di sini, lebih ketika produksi kita atau penjualan kita lebih kecil dari 10, maka dapat kita lihat di sini, cost-nya atau biaya kita masih lebih besar daripada pendapatan kita. Berarti ketika kita menjual kurang atau bisa menjual kurang dari 10, maka masih dalam posisi rugi. Karena total cost-nya masih lebih tinggi daripada total revenue. Total cost dan total revenue itu sama ketika di titik BEP. Ya. Ketika kita bisa menjual 60 unit, maka cost-nya adalah fixed cost-nya 1.000 ditambah 60 kali
harga produksinya 60 kali 6 untuk menghitung total cost-nya adalah 1.000 ditambah dengan 60 kali 300 ya, sehingga 18.000 ditambah 1.000 menjadi 19.000. Revenue-nya adalah 60 dikali 4 dikalikan 400, 60 kali 400. Maka kita dapatkan di sini adalah 24.000. Sehingga kita dapatkan di sini selisihnya adalah 5.000. Jadi kalau kita bisa menjual 60 unit, maka keuntungan kita adalah 5.000. Ya, demikian cara perhitungan BEP, titik BEP, dan mencapai keuntungan. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana kita menggunakan perhitungan tadi dengan menggunakan program POM. Ya. Untuk perhitungan dengan program POM, ini kita masuk ke program POM for Windows ya. Di sini ada modul ya, modul break even cost analysis ya. Kemudian di sini kita new break even analysis ya. Oke. Kemudian langsung kita oke ya. Nah, kemudian di sini kita isikan angka-angka kita. Kembali lagi ini adalah angka-angka yang sudah matang 1.000 ya. Kemudian variable cost-nya adalah tadi 300, kemudian harga per unitnya, revenue per unitnya adalah 400 ya. Setelah itu kita klik solve di sini, solve kita klik, maka kita dapatkan adalah break even-nya adalah 10, kemudian di sini adalah pendapatannya ketika break even itu adalah 4.000. Kemudian kita bisa lihat grafiknya di sini. Grafiknya adalah seperti ini, sama dengan seperti yang kita pelajari ya. Jadi ketika kita bisa menjual 10 unit, maka berarti kita telah mencapai titik BEP. Ya. Demikian penjelasan dari saya tentang break even point untuk menentukan berapa kuantitas jumlah unit produksi yang harus kita hasilkan kalau kita mencapai titik BEP dan kalau kita mencapai suatu keuntungan. Terima kasih.